إلهي أنت مقصودي ويرضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Penyelenggara pengajian manaqib Bapak Ahmed, keluarga yang kami hormati, para mubaligh, para asatidz, para dai, para sesepuh yang sama-sama hadir di kesempatan yang berbahagia ini yang kami hormati. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwasanya kita masih dipercaya oleh Allah, diberi usia dan diberi kesehatan lahir dan batin. Dan semoga kita termasuk nominasi insan yang senantiasa dipanjangkan usia oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin, dikuatkan iman, Islam, ihsan, dan dihasilkan semua maksud tujuan kita, cita-cita kita duniawi dan ukhrawi, dijauhkan dari berbagai bencana dunia, bencana akhirat. Ketika kita menghembuskan napas terakhir, insya Allah mudah-mudahan terbawa kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, juga tak lupa bagi kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syariah dan thariqahnya. Mudah-mudahan selamanya diberi rahmat dan keselamatan. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita menyimak isi kandungan dua manqobah yang tadi, yang sangat ilmiah, di antaranya manqobah yang 15 mengupas bahwa nama Kangjeng Sultan posisinya sama manjurnya seperti nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manqobah yang ke-16 memaparkan di antaranya ada orang yang berpadu, orang Yahudi, Nasrani, dan orang Islam. Yang menjadi pokok permasalahannya berpadu tentang pahade-hade Nabi, betul kan tadi ya? Kata Nasrani, Nabi yang paling up to date, qualified adalah Nabi Isa. Kata orang Islam, Nabi yang paling teramat istimewa tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Hingga ketika itu ditanya argumennya oleh Kangjeng Sultan, apa gerangan Nasrani Anda berani mengemukakan bahwa Nabi Isa lebih utama dari Nabi Muhammad? Maka si Nasrani tersebut menjawab, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa uhyil mauta bi'idni, Al-Quran. Ya. Kata Kangjeng Sultan, seandainya kami bisa menghidupkan orang yang telah mati, Anda akan beriman kepada Nabi Muhammad? Kami ini bukan Nabi, hanya sekedar penganut dan pengamal agama Nabi Muhammad. Jawaban si Nasrani, pasti insya Allah akan beriman. Bagaimana cara Kangjeng Sultan menghidupkan orang yang telah mati, dan bagaimana cara Nabi Isa cara menghidupkan orang yang telah mati? Kum bi'idni. Ya, kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati, kum bi'idni, bangunlah dengan bi'idnillah. Kum bi'idnillah, bangunlah dengan izin Allah.
Itu secara syariat benar itu harus demikian. Sedangkan ungkapan Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, kum bi ibni. Nih, ya. Kalau dilihat secara syariat, ini menyalahi syariat. Awas. Kalau Nabi Isa di makom syariat, itu makomnya. Kalau Kangjeng Sultan di makom hakikat, jangan tertukar, ya, jangan tertukar. Nabi Isa mengungkapkan kalimat kum biidznillah di makom syariat. Menurut syariat harus demikian, ya, betul. Bangunlah Anda wahai ahli kubur dengan izin Allah. Itu syariat, demikian, betul. Tetapi Kangjeng Sultan mengungkapkan kalimat kum biizni, bangunlah Anda ahli kubur dengan izin kami. Itu di makom hakikat. Orang yang telah makrifat kepada Allah, orang yang telah dekat wusul kepada Allah, ucapannya telah menjadi ucapan Allah. Amin. Betul ya? Amin. Penglihatannya menjadi penglihatan Allah, gerak tangannya menjadi gerak tangan Allah, langkah kakinya menjadi langkah kaki Allah. Amin. Bicaranya, kata-katanya menjadi perkataan Allah. Kum biizni. Itu di makom hakikat. Betul dua-duanya. Ya, betul. Betapa istimewanya Kangjeng Sultan. Setelah demikian, maka berimanlah si Nasrani kepada Nabi Muhammad, bahkan masuk Islam. Alhamdulillah. Itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita petik dari isi mankobah ini, kalau kita cara menginterpretasinya secara dangkal, dianggapnya oleh orang lain, orang Suryalaya itu musyrik. Ya, betul ya? Kum biidzni kan? Masa Kangjeng Sultan itu ngaku Tuhan, kayak Tuhan aja. Orang Suryalaya itu musyrik. Kalau penafsiran menurut orang-orang terutama yang benci terhadap Suryalaya, betul ya? Nah, hati-hati. Tidak. Makanya tadi saya katakan Nabi Isa di makom syariat, terus Kangjeng Sultan di makom hakikat. Betul, menurut hakikat mah demikian, ya. Karena Allah menjelaskan dalam salah sebuah hadis qudsi, idza ahbabtu abdan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, dan seterusnya. Apabila kami telah mencintai terhadap hamba kami tersebut, pembicaraannya, kata-katanya jadi kata-kata kami, matanya jadi mata kami, pendengarannya jadi pendengaran kami, gerak tangannya jadi gerak tangan kami, langkah kakinya jadi langkah kaki kami. Itulah Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, karena sudah makrifat kepada Allah. Jadi segalanya adalah Allah, la ilaha illallah. Ini kalimat tauhidnya udah sampai pada kalimat tauhid la ilaha illallah, la maujuda illallah. Itu ke sana, udah sampai ke sana. Ya. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak kudratillah. Ini perhatikan. Di dieu 1, kieu 2, ayeuna 3, abdi 4, ya, tapak kudratillah. Kita kupas satu-satu. Di dia menunjukkan apa? Tempat. Ini betul ya? Di dia, di rumahnya Bapak Haji Ahmed, menunjukkan tempat. Kieu menunjukkan kelakuan kita, pekerjaan kita sedang apa? Ngaji, manakib, betul ya? Kieu. Ayeuna menunjukkan apa? Waktu sekarang. Abdi menunjukkan si pelakunya manusia. Semuanya itu asar tapak kudratillah. Tapaknya kekuasaan Allah. Tempatnya adalah punya Allah.
Betul ya? Pekerjaannya pun punya Allah, kita tidak punya apa-apa, betul? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah. Tuh, waktunya pekerjaannya punya Allah, ya. Dia kieu ayeuna ya ayeuna waktunya adalah semuanya punya Allah. Kita tidak punya waktu. Abdi ini kita semua manusia, semuanya adalah hasil tapak dari kudrat kekuasaan Allah. Jadi tidak ada apa-apa. Yang ada hanya la ilaha illallah. Betul kan? Itu orang yang sudah marifat kepada Allah. Yang ada di seputar dan sekitar ini hanya yang terlihat Allah. Betul ya? Kalau kita makan melihat istri cantik, cuma kecantikannya aja, tidak nembus kepada yang menciptakan kecantikan tersebut. Orang yang makrifat mah melihat gunung indahnya cakrawala, nembus bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Melihat istri atau perempuan yang cantik, menembus subhanallah, yang menciptakan kecantikan itu adalah Allah. La jamala illallah. Itulah orang yang sudah makrifat kepada Allah. Baik Ibu sekalian, cuma kita mau sampai ke tahapan sana teh sulit sekali ya. Sulit ya. Banyak tantangan rintangannya, banyak godaannya. Namanya juga godaan ya. Gogoda nangkon di jero dada. Betul ya. Banyak rintangannya. Ayah Allah, ya Pak. Sulit dan susah. Betul kan? Banyak. Sulit dan susah. Rugi kita ngaji mah. Sulit dan susah. Teruskannya. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi ekses penghalangnya tiada lain adalah musuh Allah, musuh kita, si iblis atau si setan. Betul lah? Haroreamu ngaji teh. Ya, males atuda, banyak atuda ya, banyak alasan. Ya, atuda pekerjaan, atuda ya kesibukan, atuda wah banyaklah 1001 macam ya. Dalam satu ungkapan dalam tafsir Ruhul Bayan juz yang pertama halaman 6, ada satu ungkapan ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, selamat kan? Ya, Nabi Nuh selamat dari perahu. Yang kena banjir pada waktu itu putranya Kan'an, dan yang orang kafir tidak beriman terhadap Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diselamatkan dari perahu kapal, datanglah iblis kepada Nabi Nuh. Biasa menggoda ya. Jangankan kepada kita, pada Nabi pun menggoda. Karena iblisnya pangkatnya pangkat Nabi ya. Yang datang kepada kita tergantung kedudukan posisi pangkat kita ya. Ada iblis yang pangkatnya ulama, ada iblis yang pangkatnya mubalik, ada iblis yang pangkatnya ustaz, ada iblis yang pangkatnya sesepuh ya. Banyak macam-macam. Ada iblis yang pangkatnya kayak ibu dan bapak ya. Tergantung, disesuaikan ya. Jadi tahu sikon si iblis itu, tahu sikonnya, tahu. Datanglah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bertanya, ya adu Allah, wahai musuh Allah, iblis, ayu akhlaki bani adama a'wana laka wali junudika ala dhalalatihim wahilakihim. Nabi Nuh bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa gerangan akhlak perilaku keturunan Adam yang lebih menolong kepada Anda iblis dan sahabat bala tentara Anda untuk menyesatkan umat-umat kami dan termasuk umat Muhammad kelak? Apa itu? Maka iblis menjawab, Bapak Ibu sekalian, qala iblis, idza wajadna mim baini adama syahihan harison asudan jabbaron ajulan talaqobnahu talqobal ikro. Ada 5 akhlak perilaku kalau ada di kita, maka itulah yang 5
gampang kami menyesatkan dan menghancurkan keturunan Adam. Manakala ada yang 5 di kita, itulah yang paling gampang menolong untuk menghancurkan keturunan Adam dan menyesatkan. Mana yang 5? Yang pertama, syahihan. Apa itu? Syahihan. Tahu artinya syahihan? Tidak. Artinya syahihan itu artinya meregehese keke mengkene cap jahe. Ya, itu bahaya. Diteke gitu mah. Kalau di Antapani masih ada orang yang keke mengkene meregehese, itu bahaya. Ya, pelit, si korun, ya. Nah, itu korun. Maka korun semua hartanya dalam Al-Quran oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, harta kekayaannya termasuk si korunnya, keluarganya, pengikutnya yang kunci kekayaannya aja kudangnya tidak terbawa dengan 2 roda 2 mobil. Sidik kunci nak, ya saking kaya nak, sidik kunci gudang-gudangna tidak terbawa dengan 2 mobil. Saking kayana siapa? Korun. Si korun. Pelebah Nabi Musa minta jatah yang namanya zakat kewajibannya. No, katanya tidak. Nu capek-capek kuring, nu usaha-usaha kuring, nu bisnis kuring, keringat kuring, tidak ngasih sama sekali. Padahal yang dipinta fakir miskin wajib. Makanya dari itu si korun fakhosabna bihi wa bidarihil ardo. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kami Allah mengamlaskan semua harta kekayaan, rumah termasuk semua raja kaya si korun diamlaskan oleh Allah ke bumi seketika. Naudzubillah bagi orang yang perilakunya seperti korun. Baik sekalian, ada hadis yang sangat menarik, perlu disimak nih. Barangkali di sini ada yang korun ya. Tiap hari Allah mengutus 2 malaikat. Berarti malaikatnya banyak. Kalau malak 1, kalau malaikat banyak. Andaikan di Antapani, di bumi ini masih ada orang yang tidak punya perilaku seperti korun, masih bermanakib lah sodako seperti Pak Ahmed, rajin sodakonya. Karena orang yang manakib jelas rajin sodako. Itu sodako rutin ya, bulanan. Insya Allah orang yang rajin sodakoh tidak akan mungkin bangkrut. Ya, mana kosok malun bisodakotin baliyazdad. Tidak akan kurang harta dengan sababiah disodakohkan, balik tak bertambah. Amin. Nah, insya Allah tidak ada ceritanya orang yang rajin sodakoh bangkrut. Ya, betul. Insya Allah. Manakala orang pada satu hari bersodakoh, rutin sodakohnya istiqomah, ya istiqomah atau ya IM3 istiqomah ya, bukan istiqomah singkatan, bukan. Wah ya istiqomah singkatan. Istiqomah ada istrinya. Kata suami takut istri karena ogah main di rumah, dijajahku istri, jangan. Laki-laki mau pemimpin Pak, ya hari jalu kamu tidak bisa, jangan mau dijajah sama istri ya. Cuma kalau ada laki-laki yang istrinya 4 itu mah Superman. Dan kalau ada laki-laki yang istrinya 3, insya Allah Power Man. Dan kalau ada di Antapani ini ikhwan yang istrinya 2, Tubuh manas berdiri. Baru tak. Nah, namanya itu istrinya 2, gentleman. Ngan lamun aya keneh urang Antapani termasuk kuring meureun anu istrina hiji tiba heula. Eta mah naon? Betul, cewek. Murid abah eta terus lupana kalau sakingan hiji. Ceuk si kabayan mah linglung. Sebab kadinya deui, kadinya deui. Tunggu atuh. Bisa
intermezzo cukup hijiknya itu Allah ta'ala pawahidatan hijiknya sampai mas hijik kira-kira enak naon mah itu bisa adil banget sih sama kerja banyak dong masyarakat ya 5 apal kuring mah kana mun kan teu ngalaksanakeun jelema nu nyandung mah modalna bohong oh bohong kerja rek ka mana rek pengajian padahal kan orang Aduh, udah aya aja Nah pada jadi seurik setiap malaikat ketika aya orang antapani anu sedekah malaikat sadayana lain ngadua Allahumma a'ti munfiqon khalapan Gusti semoga ya Allah engkau mengganti kepada orang yang rajin bersedekah diganti semua harta yang dikeluarkan diganti jangankan harta yang sudah ada harta yang belum ada cepat-cepat ya Allah hadirkan berikan kepada orang yang sedekah itu doa siapa? Diijabah itu ibu doa malaikat pasti malaikat pada bersih beda aja kurang bintulnya orang mah mintul nate loba dos tekarasanya giliran jelema kas jelema anu korun teradaik sodako keket mengkene merege ngarokok ge keur kumpul kieu di pesat teh sabatang si bahil eta si korun maka para malaikat Allah mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talakan sahih hadis Bukhari Muslim ya ya Allah semoga engkau memberi kepada orang yang kaya kelakuannya si korun ya Allah semoga engkau memberi talapan hartanya sing hancur ruksa jangankan harta yang belum ada yang sudah ada pun semuanya ya Allah cepat rusakan a'udzubillahi min eta doa saha kasaha kajal mah anu saperti si insyaallah nu hadir dia mau balageurnya amin sabab jalma nu bager mah al-jawad habibullah orang yang berehan habibullah kekasih Allah amin ya rabbal baru satu jadi jangan ada sifat syahih menit ya yang kedua Harison tahu Haris bukan Pak Haris ya Haris teh kata bahasa kita mah artinya adalah serakah ya serakah kayak tadi istrinya sampai ke 4 ya serakah hiji oge teu beak ya sulit satu juga jadi Harison serakah rizki yang telah ada tidak disyukuri, yang belum ada terus dipinta kepada Allah. Orang serakah itu namanya. Seharusnya rizki yang telah diberi ada di sisi kita, kita syukuri. Yang belum ada boleh pinta. Itu yang baik. Ya, jadi kita harus rajin bersyukur. Alat bersyukurnya sudah diberi oleh guru mursyid. La ilaha illallah. Ketika ingat hatinya kepada Allah, itu sedang bersyukur. Ketika lupa hatinya kepada Allah, sedang kufur. Itu. Bapak Ibu sekalian, itu haris, ya, serakah. Yang ketiga, hasudan, benci terhadap nikmat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Orang lain yang majunya, kenapa kita yang benci? Ya. Nah ini penyakit nih, penyakit. Jadi hasud, al hasud yakulul hasanat kama takulun narul haqoba. Maka perilaku benci terhadap keberhasilan yang diraih orang lain itu akan menghancurkan kebanyakan yang kita lakukan. Dimakan semua lahap, kayak memakan lahapnya api terhadap kayu bakar. Hancur amal kita. Tidak ada hasil sholatnya, tidak ada hasil puasanya, tidak ada hasil manakibnya, tidak ada hasil bangun malamnya dan lain sebagainya. Karena dimakan semua lahap oleh hasud. Alhamdulillah. Yang keempat, jabaron, sombong, angkuh. Ya, sombong dengan harta bisa. Kalau yang kaya sombong dengan ilmu. Kalau orang yang pandai bisa sombong dengan
raut wajah. Kalau orang yang cantik dan ganteng bisa ya sombong dengan pangkat dan kedudukan dan lain sebagainya, bisa disombongkan. Nah, yang terakhir ajula. Apa? Tahu ajula? Ajala, bukan ngajol. Kalau ngajol wae. Artinya burung gusuh. Tahu enggak? Ajala. Bakir gitu. Ya, burung gusuh. Kayak lamun sholat burung gusuh. Untuk taliti. Ya. Oh, burung gusuh wae gancang. Untuk tumanina, gitu kan. Harus tumanina itu. Al ajalatu minasyaiton. Burung gusuh itu adalah datangnya dari syaitan. Wa ta'ani minallah. Aturan Allah mah rintih taliti. Itu aturan yang datang dari Allah. Ini. Jadi ajal. Manakala yang 5 masih ada dalam diri kita. 1, apa tadi? Syahihan. Menit. Korun. 2, serakah. 3, hasud. 4, sombong, takabur. 5, ajala. Kata iblis, talaqabnahu talqabal ikro. Kalau yang 5 ada di kita, kami mengambil cepat seperti halnya kami mengambil paksa dari keturunan Adam. Ada yang 5, waidajtama'at fihi hadhil akhlaq, maka samainahu syaitonan muridan. Andaikan yang 5 masih ada dalam diri kita, kata si iblis, jegernya si setan, kami menyebutnya, manggil manusia yang demikian keturunan Adam disebut syaitonan muridan, setan. Jadi anak buahnya si iblis. Alhamdulillah. Jadi kalau masih ada, kita singkirkan ya, lawannya siap. Yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, nih, dalam diri kita ini perlu kita tapakuri. Allah menciptakan di alam semesta ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran kudrah dan iradah Allah. Banyak. Bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana Allah membangun gunung, bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana Allah menerangi malam dengan bulan, bagaimana Allah menciptakan bintang dan lain sebagainya. Itu harus kita pakuri. Wa fil ardi ayatil mukinin. Di bumi ini ada beberapa ayat agar supaya meyakini kita terhadap Allah. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan kebesaran Allah. La ilaha illallah. Contohnya, dalam diri kita ini ada tulang. Ada tulang ya? 280 tulang dalam diri kita. Pernah Ibu menghitung belum? Dalam diri kita ini ada otot. Ada 360 otot dalam diri kita. 360 otot. Bapak Ibu sekalian, yang sangat menarik, otot yang Allah ciptakan dalam diri manusia 300 berapa tadi? 60 otot. Si iblis ya mengutus bala tentaranya untuk menyesatkan satu pribadi orang mukmin. Tiap hari diutus bala tentaranya, setan namanya, sama 360. Bukan dalam kitab Al-Ghaniyah li Tariqil Haq yang dikarang oleh Kangjeng Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Ada hadisnya. Inna iblisa yab'atsu kulla yaumin 360 wa sittina askarun li'iddan lil mu'minin. Sesungguhnya iblis mengutus bala tentaranya tiap hari untuk satu pribadi mukmin, menyesatkan orang mukmin, menghancurkan, meneror satu pribadi mukmin. Diutus bala tentaranya yang namanya setan 360. Sama enggak? Otot yang ada dalam diri kita berapa tadi? 360. Iblis mengutus setan untuk menyesatkan satu pribadi mukmin berapa? 360 pantes ya ngaji teh haroreal. Pantes bangun malam teh haroreal ya. Banyak apanya? Banyak iblisnya, banyak setan. Berarti satu otot satu setan. Satu otot satu setan. Nih, yang sangat menarik. Di mana dalam otot ini tempat berjalannya darah. Betul ya? Pas dengan hadis Rasul. Iblis akan menghancurkan keturunan Adam
di majrodami. Inna iblisa yajri min ibni adam majrodam. Sesungguhnya iblis setan berjalan di dalam diri manusia di tempat perjalanannya darah, yakni di dalam otot. Mas, dan berjalan darah. Darah itu berjalan dipompa dengan makanya jantungnya harus ada zikirnya. Kalau yang mempunyai zikir dekat dengan Allah, si setan lari. Tapi kalau hatinya tidak ada isinya, jalannya ini darah kosong, maka semua otot ini diisi dengan setan dan iblis. Kalau demikian, pantas banyak manusia yang teecreg, tukang ngomong, tukang tarok, tukang ngingkap ke desa. Rangi dengan la ilaha illallah. Terus zikirnya. Insya Allah. Yang sangat menarik di dalam kitab Miftahus Sudur ada ungkapan di mana inti dari zikir tersebut adalah agar supaya hadir terus hati ini bareng dengan Allah. Itu intinya apa? Zikir. Dawamu huduril qalbi ma'allah. Bukan dalam Miftahus Sudur juz kedua, halaman 6. Wal maksudu minadzikri dawamu huduril qalbi ma'allah. Yang dimaksud inti dari segala inti dari zikir itu agar supaya continue hadir hati ini bareng terus dengan Allah. Ketika bareng terus dengan Allah, iblis tidak berani masuk, setan tidak berani masuk. Betul. Tapi ketika lupa hati kepada Allah, nah dalam kitab tersebut dijelaskan, guru mursyid kita menjelaskan, maka ketika hati lupa kepada Allah, disitulah dimana hati mengajak, bahkan gampang manusia terjerumus melakukan dosa dan maksiat. Betul. Karena lupa tidak berzikir kepada Allah. Itulah pentingnya zikir. Baca zikir ya, dahsyat zikir. Mudah-mudahan orang semuanya jadi ahli zikir. Amin. Rejengan di arah ke Joko. Dedeketan rejengan jeung awas sapoko. Zikir teh uncuing digawir cicing nepi ka poe rasa. Sing eling lahir jeung batin nepi ka dirasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama jajaran para muwalil Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bandung mengucapkan selamat milad kepada LDTKN Kota Bandung yang ketiga tahunnya. Semoga senantiasa eksis dan sukses tanpa ekses. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.